Halo Sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan pertambangan batu bara dan pertambangan lainnya. Mereka sudah mulai memasuki tambang lain, yakni tambang nikel, karena memiliki prospek yang lebih cerah dibandingkan batu bara. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebelumnya batu bara sudah memberikan cuan yang cukup gede kepada perusahaan-perusahaan batu bara yang lainnya juga, termasuk perusahaan yang satu ini yang direquest oleh teman-teman kita. Namanya adalah Resource Alam Indonesia Tbk dengan kode emiten KKGI atau kita panggil aja KKGI. Bagaimanakah prospeknya, fundamentalnya bagaimana, dan kinerjanya bagaimana? Langsung aja kita lihat. Kita langsung lihat di berita terlebih dahulu. Dikatakan bahwa mereka ini masuk ke dalam indeks FTSE, ya. Berarti mereka akan lebih diperhatikan oleh para investor-investor asing. Lalu selanjutnya ada berita tentang labanya melesat 400%. Ini pastinya karena batu bara. Kalau untuk nikel sih porsi cuannya sih masih kecil karena mereka baru memasuki bidang nikel. Berbeda dengan saham-saham seperti Inco, Antam yang mungkin awalnya mereka sudah mulai menambang nikel. Jadi mereka lebih matang. Smelternya ada, nikelnya juga untuk produksinya udah lebih efisien. Karena itu kalau untuk KKG ini kita nantikan aja bagaimana kan laba yang didapatkan dari sektor nikel tersebut. Untuk berita-beritanya sih aman-aman aja. Jadi kita langsung masuk ke sejarah tentang KKGI ini. Kita kenalan dulu dengan perusahaan pertambangan yang satu ini. Udah lama banget berdirinya, tapi pas berdiri nggak langsung masuk ke batu bara. Jadi mereka cukup fleksibel dalam berbisnis biar nggak ketinggalan zaman. Didirikan pada tahun 81, KKGI pada awalnya bernama PT Kurnia Kapuas Utama Lem Industri yang terlibat dalam produksi perekat kayu. Lalu tahun 91 mereka melakukan IPO dengan menerbitkan 4,5 juta saham dengan harga 5.700 per saham. Itu berarti sekitar ya 20-an miliar, 30-an miliar dapat dana tersebut. Lalu mereka diperdagangkan dengan kode KKGI. Lalu pada tahun 2003 berganti nama menjadi PT Resource Alam Indonesia Tbk sampai sekarang dan melakukan diversifikasi ke industri pertambangan batu bara. 2006 mengoperasikan 3 lokasi penambangan di Simpang Pasir, Gunung Pinang, dan Payur. Dari total area konsesi atau izin daripada untuk melakukan pertambangan itu seluas 24.000 hektar. Total produksinya anak perusahaan telah mencapai 2,2 juta metrik ton pada tahun 2010 dan meningkat sebesar 91% menjadi 4,2 juta metrik ton pada tahun 2012 dan 2013 yang menjadikan total produksi batubara dari tahun 2006 hingga 2013 menjadi 12,7 juta metrik ton. Bayangkan harga batubara untuk yang tergantung ya, ada banyak kelas ya. Untuk yang batubara Indonesia biasanya di kisaran 80-an dolar per ton sekarang. Jadi kita kalikan aja, itu berarti mereka bisa cuan sampai triliunan dari produksi mereka. Ya omsetnya lah ya. Kalau cuannya sih tinggal kalikan marginnya berapa persen, 20% kah atau 30%. Jadi ya sekitar ratusan miliar lah cuan mereka nih. Untuk market cap mereka sih 2 triliun. Jadi ini cukup cuan yang cukup gede sih. Jadi itulah sekilas tentang KKGI, tentang sejarah mereka. Mereka memang cuannya lebih banyak di sektor batu bara. Untuk sektor-sektor lainnya sih palingan mengambil porsi berapa persen gitu, nggak sampai 20% atau 50% karena memang masih proses adaptasi. Jadi untuk prospeknya bagaimana bergerak di bidang batu bara? Untuk sekarang sih kita lihat sendiri ya, batu bara harganya cenderung menurun, tapi untuk kebutuhannya sih kayaknya sih masih kuat ya. Apalagi China setelah membuka kebijakan zero covid-nya itu berarti aktivitasnya bakal meningkat, jadi membutuhkan batu bara. Dan juga di India juga katanya juga lagi krisis energi dan membutuhkan banyak batu bara. Ya, ini memang sasaran dari para perusahaan batu bara di Indonesia sih, di Asia seperti Korea, Jepang, China, India, itu biasanya membeli batu bara daripada Indonesia. Jadi ya untuk sektor batu bara sih beberapa waktu ke depan perlu kita perhatikan sih apakah menarik atau tidak. ITMG juga laporan keuangannya udah keluar, meskipun kuartal keempatnya menurun dibandingkan kuartal ketiga, tapi tetap cukup gede labanya. Tapi ini menunjukkan ada penurunan laba nih dari perusahaan batu bara. Ya, jadi patut kita hati-hati juga terhadap KKGI ini juga. Untuk prospeknya sih ya perlu kita perhatikan ya. Jadi kita lihat aja kedepannya bakal kayak gimana. Palingan kita lihat valuasinya sih masih cukup murah KKGI ini.
pairnya masih cukup murah, yakni 3,4 kali. Jadi kalau mau masuk ke KKGI palingan ya jangan lupa diversifikasi dan memakai uang dingin, karena memang valuasinya masih cukup murah. Apalagi kalau nanti dia bagi dividen, ya KKGI ini terkena cukup rajin juga. Biasanya mereka bagikan itu sekitar tanggal bulan 7 ya, Juli ya. Jadi nanti kita bisa lihat. Selanjutnya untuk pemegang saham, posisi masyarakatnya 29%, ini sih aman-aman aja. Lalu ada Energi Korea Private Limited, dia memegang 26%. Posisi masyarakat masih di bawah 50%, jadi aman. Lalu untuk pengendalinya bagaimana, kita coba cek. Beritanya sih cuma satu sih, dilepas Morgan Stanley. Ya, dimana Morgan Stanley memegang 7% sekarang, atau cuma 355 juta lembar. Dimana mereka pernah menjual 1,3 miliar saham resource alam. Oke, selanjutnya kita akan melihat laporan keuangan daripada KKGI. Posisi pemegang saham sih aman. 2022 kuartal ketiga, financial statement PDF, dan ini beberapa anak perusahaannya. Kayaknya belum ada yang IPO ya. Insani Bara Perkasa, sepertinya saya pernah dengar sih. Insani Bara Perkasa punya KKGI ya. Insani, oh tidak ada. Yang Bara Perkasa itu kayaknya BSSR ya, Baramurti Sukses Sarana. Oke, berarti bukan. Selanjutnya kita coba cek anak-anak perusahaan yang lainnya. Belum ada ya. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar dengan kurs konversi 15.000 pembulatan satuan. Jadi kita kalikan 15 ribuan. Untuk laba rugi untuk entitas induk sebesar 28 juta US dollar, itu berarti sekitar 400-an miliar. Yep, 432 miliar dengan PER 3,47 kali. Ini bisa masuk watchlist premium. Lalu untuk PBV-nya 1,1 kali. Ini masih cukup murah. Selanjutnya untuk marginnya juga cukup tebal, di atas 10% ya. Return on equity-nya juga cukup besar, 33%. Dan untuk cash ratio-nya sih masih belum terlalu aman, 97%. Jadi ya alasan kenapa saya nggak memasukkan KKGI ke dalam watchlist premium untuk sekarang, karena cash-nya masih kurang. Tapi hanya beda tipis-tipis saja. Untuk total hariannya masih belum 1M ya, tepatnya di 435 juta rupiah. Kurang liquid sih, dan inilah pergerakan sahamnya udah naik cukup banyak. Sekarang harganya di 400 rupiah. So, kalau ditanya apakah KKGI ini menarik untuk diinvestasikan, bergerak di sektor batubara untuk sekarang sih standar-standar aja sih. Jadi boleh-boleh aja, apalagi valuasinya masih murah. Meskipun cash ratio-nya belum mencapai 100%, tapi masih mungkin bisa ditolerir dikit aja sih. Tapi nggak bisa masuk watchlist premium. Jadi jangan lupa untuk diversifikasi dan memakai uang dingin untuk KKGI ini. Demikianlah pembahasan tentang KKGI, perusahaan batubara yang lagi gencar-gencar ingin masuk ke nikel. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.